Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, hingga Senin malam, 14 korban tabrakan kapal di perairan Indramayu, Jawa Barat masih belum ditemukan. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan terkendala cuaca dan sinyal komunikasi dengan posko Eretan. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 18 korban tabrakan kapal Barokah Jaya dengan kapal kargo MV Hapko Pionir di perairan Indramayu, Jawa Barat. 15 orang selamat dan 3 lainnya meninggal dunia. Sementara 14 korban lainnya belum ditemukan. Upaya pencarian hari ini terkendala cuaca, gelombang tinggi, dan kecepatan angin yang mencapai 15 knot. Hal ini diperburuk dengan sinyal komunikasi ke posko pencarian di Pantai Eretan yang bermasalah. Hari ini cuaca begitu kurang bersahabat ya, kurang mendukung, sehingga alut yang ada di sana sekalian melakukan penyisiran dan mengarah ke Eretan, karena lego jaga di sana atau melakukan pencarian di sana agak sedikit riskan di malam ini ya. Mudah-mudahan besok cuaca sudah semakin baik. Proses pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Selasa pagi. Kapal pencari ikan Barokah Jaya yang membawa 32 nelayan menabrak kapal kargo MV Hapko Pionir pada Sabtu 3 April pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, sekitar 48 mil laut dari Pantai Eretan, Indramayu. Tabrakan itu mengakibatkan kapal Barokah Jaya terbalik. 15 nelayan berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian lainnya terjebak di dalam kapal. Pencarian korban tidak hanya menyisir permukaan laut, tapi juga mengerahkan tim penyelam yang menyusuri di dalam bangkai kapal. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Truk pengangkut sayur masuk ke jurang sedalam 100 meter di Probolinggo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Detik-detik jatuhnya truk ke dalam jurang sedalam 100 meter di Probolinggo, Jawa Timur terekam kamera warga dan viral di media sosial. Truk pengangkut sayur ini terguling saat berangkat ke pasar. Peristiwa dipicu kondisi jalan yang gembur usai diguyur hujan. Sopir truk selamat karena sempat melompat saat truk terguling. Pada saat muatan sudah penuh, truk turun mau ke kota. Karena jalan yang dilalui adalah sudah kropos karena hujan terus menerus. Kecamatan Sumber itu kan hujannya terus menerus, siang malam, akhirnya tanahnya gembos. Pada saat dilewati truk, akhirnya terjadi ambles di bagian ban belakang. Akhirnya tidak bisa dikendalikan, truk akhirnya terguling. Medan yang sulit membuat warga kesulitan untuk mengevakuasi truk. Rencananya, evakuasi akan dilakukan dengan cara memotong truk menjadi sejumlah bagian kecil. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan terlibat kejar-kejaran dengan bus yang diduga membawa narkoba jenis sabu di Jalan Tol Trans Sumatera. Petugas berhasil menangkap 2 wanita yang diduga kurir narkoba dengan barang bukti 10 kg sabu. Aksi kejar-kejaran terjadi di Tol Trans Sumatera saat jajaran Satres Narkoba Polres Lampung Selatan memburu terduga pengedar sabu yang menumpang bus antar lintas Sumatera. Polisi sampai melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikan laju bus yang tak juga mau menepi. Setelah berhasil memaksa bus berhenti, petugas lantas menggeledah bus dan penumpang beserta barang bawaan mereka. Hasilnya petugas amankan 10 paket besar berisikan narkotika jenis sabu. Selain menyita barang bukti sabu, petugas juga menangkap 2 perempuan yang diduga berperan sebagai kurir sabu. Kita ketahui bahwa ada barang narkotika tersebut yang sedang perjalanan menuju Bakau. Akhirnya kita lakukan penyergapan terhadap kendaraan tersebut di tol, dan kita dapatkan di tol Bakauheni kilometer 9. Akhirnya kita temukan bis ALS tersebut, kita hentikan,
kita lakukan pemeriksaan dan memang ditemukan adanya 2 koper berisi 10 bungkus narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu dan kedua terduga kurir sabu lantas dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Diduga pelaku merupakan anggota jaringan besar sabu lintas pulau. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri mendalami dugaan keterlibatan sebuah event organizer dalam aktivitas terorisme. Polisi menggeledah kantor IO tersebut usai penangkapan sejumlah terduga teroris di Sleman dan Bantul. Sebuah ruko di Yogyakarta menjadi sasaran penggeledahan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Ruko yang sehari digunakan sebagai kantor event organizer ini diduga terkait dengan aktivitas terorisme. Selama penggeledahan, sepanjang ruas Jalan Suryo Diningrat Yogyakarta ditutup dan dijaga polisi. Warga sekitar tidak boleh mendekat dan mengambil gambar. Saya kurang tahu, jadi saya juga karena mereka itu kan agak tutup juga gitu. Terus sebagai RT juga tidak tahu karena terus terang saya juga RT baru belum lama gitu, jadi juga. Itu makanya saya katakan jadi karena aktivitas di kampung juga kurang, saya juga tidak tahu secara persis. Tapi memang tidak tertutup ya mungkin ya. Iya, saungnya kurang. Dalam penggeledahan ini, tim Densus 88 menyita berkas dokumen, kotak donasi, dan peralatan kantor. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan 4 anak buah kapal yang pernah disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina. 4 ABK itu diculik selama 427 hari sejak Januari 2020. Empat anak buah kapal yang disandra selama 1 tahun lebih oleh kelompok Abu Sayyaf akhirnya bebas. Seluruh ABK yang merupakan warga Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Pemerintah pun menyerahkan para sandera Abu Sayyaf ke keluarganya di Jakarta. Menlu Retno Marsudi mencatat 44 WNI menjadi korban penyanderaan sejak 2016 dan pemerintah akan memperketat pengamanan di seluruh perairan perbatasan. Saudara-saudara kita ini telah menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf selama 427 hari atau lebih dari 1 tahun 3 bulan. Keberhasilan memulangkan saudara-saudara kita ini tentunya tidak lepas dari hasil kerja semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pembebasan, khususnya teman-teman dari TNI dan juga dari BIN. Keempat ABK mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI telah membebaskan mereka yang disekap sejak Januari 2020. Mereka mengaku kerap tidak diberikan makan berhari-hari saat disekap kelompok Abu Sayyaf. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku 2 kasus pembunuhan yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Motif pembunuhan masih didalami, namun dugaan sementara pelaku ingin menguasai harta korban. Misteri kematian 2 wanita di Kulon Progo, Yogyakarta dalam waktu berbeda akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial NAF yang ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Nguruno, Karangsari, Kulon Progo. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan pemerasan. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menghabisi nyawa 2 korbannya. Namun diketahui usai melakukan pembunuhan, pelaku mengambil harta milik korban. Masih dalam pendalaman, ya, motifnya masih dalam pendalaman. Tapi yang jelas, pelaku ini mengambil barang-barang milik dari korban. Sepeda motor, dompet, perhiasan, handphone. Itu barang yang jelas-jelas diambil oleh pelaku.
Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya warga Kulon Progo, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan jasad dua wanita di dua lokasi berbeda. Penemuan ini hanya berselang 2 pekan. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad Takdir Suniarti di kantor Dermaga Wisata Pantai Gelagah, Kulon Progo, Yogyakarta. Kedatangan jenazah ke rumah duka disambut isak tangis keluarga. Wanita 21 tahun ini tewas dibunuh oleh pria yang dikenal dekat dengannya berinisial NAF. Pelaku bahkan sudah dikenal baik oleh keluarga korban. Keluarga tak percaya, pelaku yang sudah dianggap seperti saudara sendiri ini tega membunuh Takdir. Untuk itu keluarga berharap NAF mendapat hukuman setimpal. Kami sekeluarga karena merasakannya kehilangan yang sangat dalam, sakit hati juga kan dengan meninggalnya secara seperti itu, ya kami berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, syukur-syukur bisa dihukum mati. Harapan kami hukum mati. Soalnya kami kehilangan nyawa, harus bayar nyawa gitu. Sementara itu 2 pekan sebelumnya NAF juga membunuh seorang wanita, Desi Sri Diantari 22 tahun, warga Gadingan, Wates, Kulon Progo. Jasad korban ditemukan di depan Wisma Sermo, kawasan Pengasih. Pelaku tega menghabisi nyawa Desi dengan cara meracuni korban. Selain itu pelaku juga menganiaya korban hingga meninggal dunia. Dari kedua aksi pembunuhan yang dilakukannya, pelaku merampas barang berharga milik korban antara lain sepeda motor, ponsel, dan uang tunai. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 1.000 orang lagi wartawan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sesaat lagi di iNews Malam.